warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Rekan-rekan mahasiswa semester 3 Prodi Perbankan Syariah yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat masuk di perkuliahan ini dan belajar secara walafiat tidak ada masalah apapun. Salam dan salam dan selalu kita sampaikan kepada Allah Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan sore hari ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Dari diri Al-Fatihah. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum kita masuk ke materi perkuliahan pada sore hari ini, terlebih dahulu kami cek kehadirannya. Untuk sekilas tadi saya lihat sudah masuk semua ini ya. Jadi tidak perlu saya panggil satu persatu untuk menerima tamu. Izin kami untuk menyampaikan secara sendiri pada teman-teman mahasiswa. Jadi untuk mata kuliah kita yaitu ekonomi mikro Islam, kita sekarang di semester 3 di Prodi Perbankan Syariah itu ada mata kuliah terkait dengan ekonomi mikro Islam. Jadi kata-kata Islam ini melekat jadi sebagai dasar sebagai basis bahwasanya ekonomi mikro ini berpedoman atau berdasarkan pada ajaran Islam. Kemudian untuk materi pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat materi tentang teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Nah, ini harapannya dengan nanti setelah mempelajari materi seperti ini nanti dan semua bisa memahami tentang teori permintaan, penawaran dan keseimbangan pasar. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada sebagai intermezzo dulu, ini ada kita sampaikan ada satu gambar. Kalau nanti Anda cermati, Anda lihat, ini saya kasih judul pasar. Dimana pasar ini kalau sekilas kita melihat ada beberapa transaksi. Dimana di sini ada barang-barang. Kira-kira apa saja ini barangnya? Ada buah, sayur-sayuran, tahu dan seterusnya. Kemudian tentunya juga ada pembeli dan juga ada penjual. Kira-kira kalau melihat gambar ini, kita secara tersirat mungkin bisa memahami bahwa ternyata di pasar itu ada namanya permintaan dan ada penawaran. Kira-kira menurut kalian penjual dan pembeli itu memiliki peran masing-masing. Kalau kita lihat saja gambar di sini, ini pembeli sedang istilahnya kalau ini transaksi. Jadi pembeli sebagai konsumen itu adalah dia meminta barang yang ada di pasar. Kemudian penjual sifatnya adalah menawarkan. Nah, dari diskusi ini nanti kita akan mempelajari lebih jauh tentang teori permintaan dan teori penawaran. Baik, langsung kita lanjutkan lagi rekan mahasiswa yang saya banggakan. Yang pertama adalah teori permintaan. Teori permintaan ini menurut hukum permintaan bunyinya adalah makin rendahnya harga suatu barang, maka permintaannya itu akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila semakin tinggi harga suatu barang, maka permintaannya akan semakin menurun. Kira-kira sampai sini sudah paham belum? Kalau belum, saya ulangi lagi. Sudah ya? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, kita beri contoh supaya nanti kita ada pemahaman yang komprehensif terkait dengan teori permintaan. Jadi misal, suatu keadaan, ini ada PIRS, ini adalah keadaan tertentu, waktu tertentu. Di mana harga suatu barang ini dari 5.000, kemudian 4.000, 3.000 dan 2.000. Jumlah yang diminta berarti ini dari pihak pemakai atau konsumen. Dari harga kondisi T, harga 5.000 yang diminta 200 unit. Kemudian I dari harga turun 4.000 yang diminta tambah banyak 600. Semakin ke bawah, kalau harganya itu 2.000 maka permintaannya semakin besar. Jadi semakin tinggi harga, semakin permintaan kecil. Sebaliknya kalau harganya semakin turun maka permintaannya akan semakin besar. Jadi logikanya kalau kita berdagang, kalau kita menjual atau kita sebagai konsumen beli di pasar, kalau ada barang itu yang harganya murah, kita cenderung akan beli banyak. Tapi kalau harganya tinggi maka kita belinya sedikit. Ini contoh gitu. Kemudian kalau kita lihat dari kurva permintaan, ini secara gambar supaya nanti kita semua bisa memahami, karena di mata kuliah ini kita tidak hanya sekedar abstrak saja, maka harus disampaikan secara detail. Kalau dilihat kurva permintaannya, ini kita buat ada yang horizontal, kemudian ada yang vertikal. Yang vertikal ini adalah price, kemudian yang ini kuantitas ini adalah banyaknya jumlah barang yang diminta.
di harga kalau kita lihat tadi di harga 5.000 permintaan 200, di harga 4.600 semakin turun harganya, maka permintaannya semakin besar. Maka kurva permintaan ini banyak ada landai. Tapi sini sudah jelas belum? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Kemudian determinan. Determinan itu ada yang tahu mungkin determinan di sini? Apa determinan? Iya. Apa kira-kira? Oke, determinan itu adalah faktor-faktor. Jadi faktor-faktor yang menentukan besar kecilnya permintaan suatu barang atau jasa. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi kalau harga barang tadi sudah disampaikan naik, maka permintaannya turun. Kalau harga barangnya itu turun, maka permintaannya naik. Maka poin 1, harga ini menjadi faktor penentu suatu permintaan. Kemudian yang kedua adalah harga barang lain, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu bisa dikatakan barang pengganti. Dari contoh, beras yang kita konsumsi itu adalah bahan pokok. Kemudian karena harganya tinggi, maka dia bisa beralih pada barang substitusi. Dia bisa gantung atau satu atau yang lainnya. Kemudian barang komplementer ini adalah contohnya barang-barang pelengkap, bisa barang yang melengkapi dengan barang yang lain. Contohnya bisa kopi dengan dan mobil dengan bensin dan seterusnya. Maka dia akan selalu terkaitan. Kemudian yang ketiga, yang mempengaruhi atau faktor-faktor permintaan yaitu tingkat pendapatan konsumen. Jadi kalau kita sebagai konsumen itu pendapatannya itu bertambah besar, maka cenderung permintaan kita itu juga akan meningkat. Jadi misal kita 1 bulan, misalnya kita 2 juta, karena kita dapat rezeki atau tambahan, katakan naik 1 juta menjadi 3 juta. Maka kecenderungan dari kita sebagai konsumen itu akan menaikkan permintaan. Kemudian yang keempat adalah jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk ini semakin besar penduduk di suatu wilayah, itu maka permintaan suatu barang atau jasa itu juga akan semakin besar. Jadi jumlah penduduk ini juga menentukan besar kecilnya suatu permintaan. Kemudian yang terakhir, ini adalah ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Maksudnya ramalan itu sama seperti prediksi. Jadi kita sebagai konsumen akan memprediksi misal sebentar lagi ini mau lebaran. Biasanya kalau lebaran itu lagi harganya mahal, kebutuhan pokok naik dan seterusnya. Maka sebelum lebaran, bahkan sebelum puasa, kita akan cenderung melakukan transaksi dan membeli suatu barang atau jasa sehingga permintaan itu akan meningkat. Karena dikhawatirkan ketika nanti kondisi masa depan itu nanti harga naik atau barangnya langka. Ya, sementara itu untuk permintaan. Untuk sesi terakhir kita sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas ya? Katanya harus semua. Sore-sore ini waktunya istirahat. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu teori penawaran. Kalau permintaan tadi itu konsumen, maka penawaran ini berlaku untuk produsen atau sebagai penjual. Nah, hal ini hukum dari teori penawaran itu tidak dengan yang tadi. Jadi makin tinggi harga satu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan. Sebaliknya, makin rendah harga satu barang yang ditawarkan sedikit. Jadi logikanya kita sebagai penjual itu kalau harganya turun, kita akan menjual sedikit. Tapi kalau harganya naik, kita akan jual yang lebih banyak supaya profit atau harga itu semakin besar. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Jelas apa jelas? Jelas. Video nih. Jadi saya ganti video nih. Tetap masuk. Jadi kita lanjutkan contohnya. Nah, ini contoh konkretnya. Kalau tadi keadaannya PQRS ini kita buat ABCD. Harga rupiah kemudian jumlah ditawarkan. Nah, kalau di sini harganya itu semakin tinggi, maka jumlah ditawarkan semakin besar. Harganya turun, maka yang ditawarkan juga akan semakin turun. Bahkan kalau harga itu anjlok, itu tidak ditawarkan. Tapi di daerah itu produsen pertanian seperti ada tomat, ada singkong dan seterusnya, itu ketika harga itu turun drastis, itu tidak sampai panen. Kenapa? Karena biaya produksinya tinggi. Dijual tidak laku, akhirnya rugi, tidak usah dijual, dibuang. Bahkan dipakai untuk makanan atau ternak. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi semakin turun harga, maka jumlah ditawarkan turun. Nah, semakin harga itu tinggi, maka yang ditawarkan berarti ini untuk yang penawaran. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, kita sampaikan kurvanya. Kalau tadi permintaan, sekarang penawaran ini berbalik. Jadi kalau tadi turun naik dari P ke I, maka ini dari I-nya ke P-nya turun. Atau yang dari sini naik. Nah, sebagai contoh saja, bisa harga 5.000 itu permintaannya, kemudian dari harga semakin turun, maka permintaannya juga semakin sedikit. Ini kondisi penawaran dilihat dari kurvanya. Kemudian selanjutnya untuk keseimbangan pasar. Maka teori permintaan dan penawaran itu nanti akan menyebabkan namanya keseimbangan pasar. Pasar itu kondisi di mana antara permintaan
dan penawaran itu nanti hasilnya adalah sama atau berimbang. Jadi ibarat mengaturnya kalau kita beli di pasar itu kan kita bisa kan yang itu prosedur itu ada yang itu tawar penawar. Jadi misal nggak boleh atau penjualnya harga 10.000, kita tawar 5.000, kemudian kita naikkan nggak boleh turun 9.000, kita naikkan 6.000, ketemu 7.500. Maka 7.500 itu merupakan keseimbangan pasar. Kalau akad dan jual beli maka kesepakatan yang disahkan untuk dijual belikan. Nah itu depannya. Kemudian kita cek lagi contoh konkretnya. Nah di sini saya tampilkan data permintaan dan penawaran, contohnya ditulis. Maka ketika sini harga 5.000 sampai 1.000, kemudian jumlah yang diminta, jadi kan kalau harganya itu tinggi, permintaan dia akan sedikit. Harganya murah, permintaannya semakin besar. Sedangkan di jumlah penawaran sebaliknya, harga tinggi ditawarkan banyak, kemudian harga rendah dia menawarkan sedikit. Nah dari data ini dia akan ketemu di satu titik yang jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan ini sama. Maka sama ini dari permintaan dan penawaran ini namanya keseimbangan. Nah di atas keseimbangan ini ada kelebihan penawaran, di bawahnya ini berarti di sini ada kelebihan seperti ini. Maka yang di pasar itu harus ada keseimbangan. Nah ini kira-kira materi sore hari ini, kemudian sebagai bahan diskusi nanti di rumah dengan semuanya bisa praktek untuk pergi ke pasar atau pergi ke toko nanti untuk cek apakah dari permintaan penawaran di lapangan itu terjadi keseimbangan atau tidak. Maka ini kita sampaikan kalau di grafiknya itu ada di tengah di pertemuan antara penawaran ini kemudian dengan permintaan. Di tengah-tengah ini ketemu 3,4 ini namanya keseimbangan. Kemudian yang terakhir, agar keseimbangan permintaan dan penawaran itu tetap berlangsung, maka Islam sebagai dasar untuk mengendalikan peredaran barang dan jasa sesuai dengan aturan agama Islam ini melarang setiap aktivitas yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Di antaranya yang pertama adalah penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak jelas. Tidak jelas ini bisa ditambahi, dikurangi, atau mungkin tidak sesuai dengan takarannya. Ini susu yang gundam selama ini yang kita lihat kemarin ditemukan minyak goreng itu takarannya kurang. Kemudian gas baru ini juga sama, maka kualitasnya itu tidak bagus dari takaran. Yang kedua adalah di sini ikhar atau penimbun barang. Penimbun barang ini biasanya cenderung dilakukan oleh produsen atau yang punya pabrik dan punya barang-barang besar itu biasanya cenderung untuk dengan harapan ya itu nanti dikeluarkan ketika harga naik atau barang naik. Yang ketiga adanya pemalsuan modal berupa pengoplosan atau ketidakjelasan modal. Yang keempat adalah membeli sebelum masuk pasar. Cara kedua ini jadi memberikan informasi yang tidak jelas di luar pasar. Yang terakhir yaitu orang untuk berpura-pura atau memuji barang yang tidak jelas sehingga nanti permintaan dan penawarannya bisa selesai datang. Saya rasa itu singkat kita tugas dengan di rumah sebagai muatan mata kuliah kita, maka silakan nanti ada kakak pertemuan berikutnya dengan studi di bulan masing-masing terkait dengan keseimbangan pasar, terkait dengan dari permintaan dan penawaran. Kesimpulannya keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah permintaan dan penawaran itu sama. Ya, demikian dari kami. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Ya, untuk umum tugas nanti ini lebih detail saya sampaikan di WhatsApp, kemudian nanti bisa diketik atau ditulis tangan berupa makalah itu atau laporan yang di depan kita kasih bersama. Saya itu ya dari kami. Terima kasih. Sebelum kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.